Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dari Prodi Farmasi 18 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait bioproses guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah biomolekuler. Saat ini, teknologi bioproses merupakan teknologi yang berperan sangat vital, khususnya jika diaplikasikan pada industri makanan, industri farmasi, serta industri kimia. Jadi, apa sih bioproses itu? Nah, teknologi bioproses sendiri merupakan cabang ilmu dari teknik kimia atau teknik biosistem yang berhubungan dengan perancangan dan konstruksi proses produksi yang melibatkan agen biologi. Agen biologi ini dapat berupa mikroorganisme, berupa bakteri, kapang, dan mikroalga, atau enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Aplikasi dari teknologi bioproses ini dapat dijumpai pada industri obat-obatan, bioteknologi, pangan, dan industri pengolahan air, baik air bersih maupun air limbah. Prinsip dasar dari teknologi bioproses ini yaitu melibatkan substrat, mikroorganisme, dan melalui reaksi enzimatik, sehingga menghasilkan produk. Nah, kenapa sih mikroba banyak digunakan dalam bioproses? Karena ukurannya kecil, sehingga rasio luas dengan volume sel menjadi tinggi. Perkembangbiakannya sangat cepat. Materi genetiknya pun sederhana. Nah, dan dapat tumbuh pada berbagai medium, serta relatif tidak menghasilkan limbah toksis dan aman. Sejarah perkembangan bioproses generasi pertama dan yaitu adanya fermentasi makanan dan minuman Babilonia 6000 sebelum Masehi yang berupa bir, anggur, yogurt, keju, tempe, oncom, dan sebagainya. Generasi kedua yaitu penemuan antibiotika penisilin oleh A. Fleming pada tahun 1928 sampai 1929. Untuk generasi ketiga, yaitu pada tahun 1970-an, ditemukannya rekayasa genetika antibodi monoklonal. Nah, perkembangan bioproses ini berkembang sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Kemajuannya ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam teknologi seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangbiakan sel induk, cloning, dan lain-lain. Teknologi ini memungkinkan kita untuk memperoleh penyembuhan penyakit-penyakit genetik maupun kronis yang belum dapat disembuhkan, seperti kanker ataupun AIDS. Penerapan bioproses di masa ini juga dapat dijumpai pada pelestarian lingkungan hidup dari polusi. Sebagai contohnya pada penguraian minyak bumi yang tertumpah ke laut oleh bakteri dan penguraian zat-zat yang bersifat toksik atau racun di sungai atau laut dengan menggunakan bakteri jenis baru. Penelitian tentang bioproses saat ini juga mulai diterapkan untuk pembuatan bahan bakar, minyak, dan berbagai sumber biomasa. Nah, bioreaktor itu apa sih? Bioreaktor itu bisa dikenal dengan fermentor, yaitu merupakan alat yang sering digunakan untuk melakukan reaksi biologis yang melibatkan mikroorganisme untuk merubah bahan baku menjadi produk. Proses ini dipercepat atau dikatalis oleh enzim mikrobial atau isolat murni.
pengetahuan tentang aerasi dan agitasi koefisien perpindahan massa. Dasar perancangan bioreaktor sangat penting untuk keberhasilan proses pembentukan produk yang melibatkan mikroorganisme ini. Nah, bioreaktor juga merupakan komponen utama dalam komersiasi produk bioproses. Kesalahan dalam mendesain bioreaktor akan berakibat fatal dalam hasil yang diperoleh. Kondisi operasinya harus disesuaikan dengan kaidah bioproses seperti pemilihan material, neraca, massa, dan panas, pengadukan transfer panas, fenomen perpindahan, dan sebagainya. Nah, jika ingin mendesain bioreaktor, maka perlu dilakukan beberapa pertimbangan seperti konfigurasi reaktor, ukuran reaktor, dan kondisi operasi mode serta mode operasi. Nah, fungsi utama dari bioreaktor ini adalah menyediakan lingkungan yang dapat dikontrol untuk mendapatkan pertumbuhan optimal dan pembentukan produk sesuai keinginan. Contohnya, dalam industri mikroalga, bioreaktor sering digunakan sebagai tempat budidaya mikroalga tanpa melalui proses fermentasi. Pengaplikasian bioproses dalam bidang industri, yaitu dalam bidang biomasa seperti protein sel tunggal dengan mikroorganisme Candida utilitis, ragi roti dengan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae, enzim glucokinase dengan mikroorganisme Aspergillus niger, dan isomer glukosa dengan mikroorganisme Bacillus coagulans, serta antibiotik yaitu berupa penisilin dengan mikroorganisme Penicillium cryptsorium. Nah, pengaplikasian bioproses dalam bidang makanan dan minuman, contohnya ada minuman prebiotik, yogurt, tempe, minuman alkohol, serta tape ketan. Sedangkan dalam bidang industri farmasi dan aditif, contohnya ada seperti insulin, interferon dengan mikroorganisme rekombinan E. coli Bacillus, ada vitamin B12 atau cobalamin dengan mikroorganisme Streptomyces olivaceus, serta ada antibiotik penicillin dengan menggunakan mikroorganisme Penicillium chrysorianum. Nah, kesimpulan dari pemaparan materi ini yaitu perkembangan ilmu di bidang bioproses memberikan kontribusi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hasil-hasil penelitian di bidang bioproses membutuhkan ilmu teknik kimia untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan ekonomis. Bioproses bisa diaplikasikan di berbagai bidang seperti teknologi pangan dan farmasi. Nah, sekian pemaparan materi bioproses dari saya. Terima kasih. Dadah.